Terima kasih sahabat-sahabat super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali dan tentu saja Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Way. Malam hari ini kita akan menyambut dengan penuh semangat karena kita sudah bersama-sama pada tema UN. Langsung saja kita sambut bersama-sama untuk memecahkan segala permasalahan Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya, adik-adik saya yang terkasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So UN, apa? UN, no worries. No worries, faktanya? Worry. Good. Memang begitu. Kita itu semua pada dasarnya penakut. Pada dasarnya penakut. Yang berani adalah yang memberanikan diri. Aha. Iya toh? Good. Berarti kalau begitu kita itu disebut hebat kalau kita bisa melawan kecenderungan alamiah. Kecenderungan alamiah malas. Ya, berarti orang-orang yang hebat merajinkan diri. Orang-orang wajar, khawatir. Orang-orang hebat tetap bekerja, tetap belajar walaupun khawatir. Walaupun lahar, lava menghadangku, aku akan datang. Betul. Terus ditanya sama wanitanya, kenapa kemarin nggak datang? Gerimis. Oke? Ya, itu sebabnya anak-anak SMA dianjurkan tidak pacaran, karena pacarannya pasti dengan laki-laki kelas-kelas seperti itu. Ya. Yeah. So, bayangkan sekarang galonya orang sedang berantem pacaran dan mau UN lagi. So, yang paling damai adalah yang nggak punya pacar. Yeah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat. Kalau kita hadapi kehidupan ini dengan rasa humor, rasa ikhlas menerima bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan, tugas kita adalah menjadi pribadi yang terbaik di dalam izin itu. Mudah-mudahan kita semua mendewasa, sukses. Amin. Pak Mario, Yes. kalau ngobrolin soal ujian nasional sudah pasti yang ada di benak seluruh siswa-siswi yang harus menghadapinya mungkin adalah stres kebanyakan. Yeah. Gimana Pak Mario menanggapinya? UN. Ini tulisan UN. Yang kelihatan oleh anak-anak SMA itu bayangannya atau UN-nya? Kan UN belum terjadi toh? Ya. Tapi kan Anda sudah bayangkan. Berarti kalau gitu yang menakut-nakuti Anda siapa? Bayangan. Bayangan Anda sendiri. Berarti apa? Jangan dibayangkan. Ya. Nih, mau tahu trik saya pribadi sebagai anak murid yang tidak begitu pandai, dulu bayangan saya adalah lulus. Kalau mau masuk ruang ujian, betapapun takutnya, betapa banyak pun ayat saya baca sebelumnya. Ya kan kita semua sudah baca doa. Oke? Iya toh? Sudah gak hafal pun disebut begitu pokoknya. Nah, begitu mau masuk saya bayangkan saya damai, bergembira, mengerjakannya baik, lalu lulus, ibu memeluk saya, ayah memuji saya, itu yang saya bayangkan. Walaupun bertahun-tahun itu salah bayangannya. Ya karena di rumah bapak marah-marah gitu. Tetapi saya tidak menyerah pada bayangan baik itu sampai sekarang. Oke, so yuk kita lihat ini sekarang meme-nya. Anak muda yang stres. Anak muda yang berbakat stres, mengkhawatirkan segala sesuatu, berdoa tentang semuanya, tapi tidak melakukan apa-apa. Pernah lihat anak seperti itu? Ini nih. Iya toh? Khawatir tentang semuanya, berdoanya semua, Pak. Mulai doa mau berangkat tidur sampai doa nolak setan dibaca.
Ya, yang dilakukannya begitu mahasiswa, anak SMA, SMP memiliki ciri-ciri khusus. Kalau buka buku itu mungkin karena salahnya percetakan ya, menggunakan tinta yang tidak baik. Ada pengaruhnya. Jadi anak-anak murid ini begitu buka buku langsung menunjukkan tanda-tanda kematian. Iya. Saya sekarang bisa ketawa, dulu tidak loh. Oke, makanya jangan lama-lama jadi murid, cepat lulus. Iya toh? Mau cepat lulus? Segera. Caranya itu, lulus apapun yang terjadi lulus, gitu. Nilainya nanti. Lulus dulu dengan cara apapun, meratap, terserah, gitu kan? Senyum yang manis ke guru supaya dikasihani. Pokoknya lulus dulu. So, kalau begitu, yuk kita lihat meme-nya lagi. Mengkhawatirkan segala sesuatu, sekarang khawatirkan satu hal saja, yaitu Anda tidak belajar. Khawatirkan itu. Khawatir itu gini, sudah belajar masih khawatir, tidak masuk akal. Sudah belajar, bimbel, masih khawatir, tidak masuk akal. Itu not very smart. Yang harus dikhawatirkan adalah kalau Anda tidak belajar. Oke? Berdoa tentang semuanya, sementara dikurangi dulu yang lain-lain, doanya UN. Itu dulu, gitu. Doa UN, mama supaya nggak ngomelan dulu, papa supaya mendukung, kesehatanku baik, itu aja dulu. Lalu betul-betul melakukan yang harus Anda lakukan untuk lulus. Apa? Belajar. Itu saja. Oke? Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah untuk mengikuti sebuah polling. Kita lihat bersama-sama pollingnya. Mengapakah anak muda biasanya merasa takut menghadapi ujian? A. Karena menyadari cara belajarnya selama ini belum baik. B. Suka membayangkan kegagalan. Ataupun C. Khawatir tidak bisa memenuhi harapan orang tua. Anda dapat menggunakan alat yang tersedia di tempat duduk Anda untuk menentukan pilihan di antara 3. Mulai dari 5. 4, 3, 2, 1. Baiklah, kita akan kembali sejenak lagi dan melihat hasil pollingnya. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Gurunya enak, belajar cuman matematika. Gua belajar semua. Gitu? Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Oke, Pak Mario, kita telah kembali bersama sahabat-sahabat super dan tentu saja sebelum kita kembali pada polling, Bapak tadi sempat mention tentang yang namanya rasa khawatir. Sekali-sekali khawatir boleh dong, Pak? Oh iya, gitu, betul sekali. Khawatir itu membuat kita berhati-hati. Ya, kalau kita jalan-jalan di bawah pohon durian yang buahnya matang-matang, bisa santai nggak? Gitu? Iya. Khawatir itu rahmat. Tetapi kalau dikatakan don't worry, be happy, karena kita menggunakan worry untuk menyiksa diri. Nah, yuk kita lihat worry, ini meme-nya. Rasa khawatir, ini yang berlebihan itu ya, memperjelas kelemahan. Gimana gua yakin, gua lemah matematika. Gitu? Gurunya enak, belajar cuman matematika, gua belajar semua. Gitu? Berarti orang yang khawatir jelas kelemahannya. Yang kedua, dia rasa khawatir itu menyembunyikan kekuatan, kekuatannya tidak kelihatan. Bahwa kemampuannya menyesuaikan diri. Banyak orang itu kemampuan terhebatnya adalah menyesuaikan diri, nggak siap bisa menyesuaikan diri. Yang ketiga, membesarkan masalah kecil. Itu, aduh gimana gue bisa ini jerawat. Ayo, berapa banyak orang tidak mau tampil karena jerawat. Masalah kecil. Dan satu lagi, mengecilkan kemungkinan besar. Kemungkinan sukses itu diabaikan. Kenapa? Karena menghindari pergaulan dengan satu orang padahal ada kemungkinan dalam setiap hubungan. Jangan sepelekan teman loh ya.
dari teman tidak baik pun bisa datang kesempatan baik. Sekarang khawatir, ya. Kebaikan nggak itu? Supaya apa? Supaya belajar, supaya berhati-hati. Ingat, jalan di bawah pohon durian. Ingat itu, supaya Anda berhati-hati. Itu. Super sekali Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada di studio dan ada di rumah, kita akan kembali kepada polling dan melihat hasilnya. Mengapa anak muda biasanya merasa takut menghadapi ujian? A. Karena menyadari cara belajarnya selama ini belum baik 41%. B. Suka membayangkan kegagalan 37%. Dan C. Khawatir tidak bisa memenuhi harapan orang tua 22%. Silakan untuk Anda yang memilih jawaban A, saya minta untuk mempertanggungjawabkan. Boleh angkat tangan untuk Anda yang memilih jawaban A? Ya, silakan Pak. Untuk yang memilih jawaban B, boleh angkat tangan? Silakan. Dan untuk yang memilih jawaban C, khawatir tidak bisa memenuhi harapan orang tua, silakan. Langsung Pak Sidi. Baiklah Pak Mario, sudah bersama kita adalah sahabat-sahabat super yang akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Silakan Pak. Yes, Pak Reza, Anda memilih A. Ya. Mengapa? Karena memang saya menyadari bahwa belajar saya kurang maksimal, Pak. Itu sebabnya Iya. khawatir. Sudah berapa sering khawatir sebelum ujian? Sering sekali, Pak. Sering sekali. Yuk, lihat logikanya ya, lihat logikanya. Di sini ujian, ini ujian, ini ujian, ujian, ujian. Sebelum ujian selalu khawatir karena cara belajar belum baik. Iya, Pak. Good. Terus di sini khawatir lagi karena cara belajar belum baik, gitu. Iya, Pak. Terus khawatir lagi. Kenapa? Cara belajar belum baik. Khawatir lagi. Kenapa? Cara belajar. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ini anak ini disebut bandel. Ya, sudah jelas tahu alasannya dia tidak siap. Perilaku belajarnya tidak baik. Diulangi terus. Ya Pak, pikirkan itu. Ya, Pak. Good. Mbak Sarah, kenapa Anda memilih B? Karena saya takut pada hari H itu nanti saya jatuh sakit atau mungkin juga saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi Gitu saya ya? gugup duluan. Jadi hari H takut tahu-tahu ada meledak sesuatu, jeder. Tsunami. Longsor. Gitu kan? Nah, ini loh. Anak ini istilahnya kalau tadi yang pertama bandel. Anak ini apa? Sowak. Mohon maaf ya. Ya, kalau bolos, pernah takut ketahuan orang tua nggak? Iya, Nah, takut. berarti pernah bolos. Itu tadi pertanyaan jebakan. Kalau dijawab berarti dia bolos. Yuk kita lihat Pak Evan. Kenapa pilih 3? C. Karena saya takut saya nggak bisa ngebahagiain orang tua saya. Karena saya sayang sama orang tua saya gitu. Ini anak mami, oke? Tapi anak mami, ini ya, you know this ya, anak mami hidupnya selalu lebih baik daripada anak-anak yang suka mendustai ibunya. Nah, sekarang gini, orang tua. Ini ibu, kondenya besar. Oke, roknya, oke. Bapaknya rambutnya sedikit. Nah, ini Anda takut orang tua kecewa ya? Iya. Pak. Iya. Good. Ini sekarang, ini now. Berarti kecewanya kapan? Sekarang. Nanti. Dipikirkannya sekarang atau nanti? Nanti. Kita, mungkin nggak kita nanti sakit? Kapan sakitnya? Nanti. Khawatirnya sekarang atau nanti? Nanti. Sekarang enjoy your life. Hidup dalam disiplin, hidup dalam kegembiraan. Pastikan ada makan-makan yang sehat. Pikirkan yang baik-baik. Coba.
Kalau Anda tidak lulus SMA, tidak lulusnya sekarang atau nanti? Nah, khawatirnya nanti atau sekarang? Nanti. Sekarang, hiduplah sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya. Kalau saya khawatir tidak lulus nanti, saya khawatirnya sekarang, apa yang terjadi? Tidak lulus. Nggak lulus beneran. Coba deh, nyetir ya, sambil nyetir Anda bilang ini nabrak gue nanti, nabrak ini nabrak ini. Ayo, coba deh, nyetir motor ya. Motor sambil miring begitu. Sisirnya yang hijau kan kelihatan sini. Miring, teng, gua nabrak nih, nabrak. Nabrak nggak? Nabrak. Malah you cari yang paling enak nabrak apa gitu. Jadi kalau Anda khawatir, Anda menuju kepada yang Anda khawatirkan. Remember that. Oke, nggak lulusnya kapan? Nanti. Jadi khawatirnya kapan? Nanti. Now, study hard. Study hard. Live happily. Gitu, television apa? Bola, matiin dulu. Gitu kan? Apa itu? Sinetron, matiin dulu. Gosip, matiin dulu. Golden Ways. Jadi kurangi main itu kurangin bolos. Bapak Ibu jadi tahu loh. Udah tahu Pak? Udah tahu. Sudah tahu. Jadi kalau begitu, khawatirnya nanti toh. Sekarang apa yang dilakukan? Belajar. Belajar. Pak. Karena menyadari cara belajarnya selama ini belum baik. Apa rencana Anda? Rencananya sih, kalau saya bisa, saya meningkatkan belajar saya Pak. Rencana, kenapa saya nggak percaya? Karena ada kata rencananya sih. Ini nggak pernah serius ini. Rencananya sih, gitu. Gua sih, gitu. Jadi rencananya apa? Rencananya meningkatkan belajar saya Pak. Good. Caranya bagaimana? Mengurangi main Pak. Mengurangi main. Main apa? Main apa aja Pak? Apa? Main apa aja. Pokoknya dia di rumah itu main sendok, Pak, main sendok. Ya. Main apa aja, sekop ditendangin, sekop. Main apa? Coba kurangi main apa? Ini papa mama mesti ketawa ngeliat anaknya begini, ini mesti ketawa dibilang. Nanti bapaknya bilang, itu anak kita mah, gitu. Coba kurangi main apa? main PS Pak. Main PS, good. Apa lagi? Main komputer Pak. Main komputer. Main komputer itu diapain ya? Main games, main games. Main komputer itu bagaimana caranya? Oke, so, main games. Apalagi yang harus dikurangi? Bolos Pak. Apa dia bilang? Bolos, Pak. Bolos. Oh, Mengurangi bolos Pak. Aduh, masih juga. main. Bagus, bagus. Bagus. Jadi kurangi main itu kurangin bolos. Bapak Ibu jadi tahu loh. Udah tahu Pak. Udah tahu. Sudah tahu. Udah dimarahin. Papa Mama marah nggak? Awalnya sih marah Pak. Loh. Oh my God. Jadi Pak Reza ini ayah dan ibunya sudah ikhlas. Lucu sekali ya. Oh, awalnya. Nah sekarang kalau orang tua sudah ikhlas menerima Anda suka main, suka bolos gitu. Apa rencana Anda? Mengubah cara hidup saya. Menjadi lebih baik Pak. Menjadi lebih baik. Oke. Super sekali. Good. Mbak Zara. Ya mungkin saya harus berpikiran positif. Good. Bagaimana caranya?
berpikir bahwa kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Super. Ini kalimat sederhananya ya. Kalau Anda mau, Anda bisa mau lulus. Mau, Betul-betul mau. mau banget. Ya, good. Sekarang saya tanya, buktinya Anda mau? Buktinya ya saya ingin sukses, ya saya belajar. biar- Banyak orang berdoa tapi tidak membuktikan doanya serius. Ya, bukti bahwa Anda tidak akan khawatir lagi adalah belajar. Apalagi? Berdoa, Ya. menjaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kalau letih, istirahat. Anak rajin, kalau letih, istirahat. Kalau pemalas, sebelum letih, sudah istirahat. Ya. Good. Jadi belajar, bekerja keras, kalau ngantuk, gerakkan badan sedikit belajar. Tapi kalau sudah letih, istirahat. Do something different. Jalan-jalan, bicara sama mama, bicara sama papa, bicara sama teman sebentar, balik belajar lagi. Gitu. Ya, saya harus belajar, berdoa, berusaha, terus menjaga kesehatan. Super sekali. So, kalau gitu kita berikan tepuk tangan untuk 3 teman kita ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, pacaran itu membantu bersemangat. Betul? Betul. Semangat apa? Buat belajar, buat belajar. Semangat pacaran atau semangat belajar? Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. masih berbicara tentang tema kita tentang ujian nasional. Berarti ada dong jurus satu hal nih yang menghilangkan stres dan kekhawatiran dari diri siswa-siswi sendiri. Super sekali. Adik-adik saya yang sangat saya cintai, kalau kita berjalan ke Surabaya, bisa sampai nggak? Asal apa? Asal kuat, Pak. 2 hal. Asal apa? Betul-betul melangkah. Iya dong. Kedua apa? Tahu jalan atau pokoknya lurus ke Surabaya. Nggak tahu jalan pun kita tanya, Surabaya mana? Sana, jalan. Gitu? Surabaya mana, Mas? Wah, saya orang baru, Pak, di sini. Gitu kan? Biasanya orang kan begitu, toh. Terus tanya, oh orang baru sini. Itu bulan atau matahari? Wah. Tahu jawabannya apa? Wah, saya juga nggak tahu. Saya orang baru, Pak, sini. Nah. Jadi syarat untuk sampai ke Surabaya kalau jalan dari Jakarta adalah betul-betul melangkah dan ke arah Surabaya. Apa namanya itu dalam belajar? Disiplin. Oke, nah jadi kalau begitu masalahnya anak muda apa kalau gitu? Tidak disiplin. Yang dilakukannya orang tuanya akan bilang belajar gitu. Yo. Gitu, TV, menghadap sana, lihat anak adiknya main PS, ngeliat. Ibunya bilang, belajar, ya, gitu. Gitu, terus ini bunyi, gitu. Apa? Gitu, nah, so, kalau begitu, masalah utama anak muda itu tidak disiplin. Sekarang, kalau sampai umur 50 tahun, hidupnya belum mapan. Pendapatan tidak teratur, tidak cukup. Kenapa? Tetap tidak disiplin. Yuk kita lihat meme-nya. Orang yang disiplinnya rendah memang mudah khawatir. Orang yang disiplinnya tinggi tidak sempat khawatir. Lihat ya sekarang, kalau nyetir mobil. Anda itu sambil melihat pemandangan, lihat spion, begitu kadang-kadang lihat jam, begitu, atau betul-betul lihat garis. Ayo, yang umurnya pendek yang mana? Yang lihat itu tidak ada disiplin dia. Kenapa? Segala sesuatu disesuaikan setiap saat.
Orang tidak punya disiplin itu segala sesuatu disesuaikan setiap saat. Orang punya disiplin tidak bangun pagi, bangun. Dia tidak menyalakan alarm jam 4:30, bangun. Kenapa? Harus subuh. Disiplin kok. Setelah bangun dia mandi, setelah itu siapkan sekolah. Disiplin loh, orang disiplin tidak mikir lagi. So kalau gitu yuk bangun disiplin. Disiplin itu keteraturan. Orang yang hidupnya teratur, kuat. Nasihatnya adalah gini, if you want to develop strength. Kalau Anda ingin membangun kekuatan, develop orderliness, keteraturan. Jadi kalau begitu orang yang tidak teratur hidupnya kacau, yang hidupnya teratur banyak kemungkinan suksesnya. Karena segala sesuatu menjadi lebih mudah. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan memberikan kesempatan untuk sahabat-sahabat super yang ingin bertanya. Boleh angkat tangan? Silakan. Ya, silakan Pak. Nama saya Riven Chandra. Evan. Riven. Oke. Ya. Di sini saya jujur punya teman dekat wanita. Nah terkadang saya kurang fokus antara, kan sekarang menjelang UN. Kurang fokus antara wanita itu dengan UN ini. Itu gimana Pak cara menanggulanginya Pak? Terima kasih Pak. Teman wanita versus UN. Iya dong. Ini kan sebuah kompetisi sekarang. Nah teman wanita ini UN juga nggak? Iya Pak. Dia UN juga. Oh kalau gitu versusnya di sini juga. UN. Oke. Penting mana wanita itu atau lulus UN? Lulus UN. Ya kelihatan cintanya nggak begitu besar. Berarti wanita itu tidak lebih penting dari UN. Lebih penting mana wanita itu atau UN? Dua-duanya sih Pak. Pak Riven, apakah Anda satu-satunya laki-laki dalam kehidupan wanita itu? Mungkin Pak. Mungkin. Mungkinnya yakin atau ragu dia bilang? Ragu. Iya, ragu. Iya, sedikit. Berarti mungkin ada laki-laki lebih tampan, lebih pintar daripada Anda. Banyak Pak. Di dalam hati wanita itu? Oh nggak ada, cuma saya aja. Oh. Mau fokus ke teman wanita ini atau mau fokus ke UN? Kalau bisa sih dua-duanya Pak. Beritahu saya caranya fokus dua-duanya itu bagaimana? Beritahu saya bagaimana caranya fokus kepada dua-duanya. Kan saya nembak Pak. Gimana cara fokusnya? Oh tanya ke saya? Iya. Loh yang punya kekasih Anda kok. Saya sudah menikah. Nah sekarang gini. Ada bilang kan gini. Pak Mario, pacaran itu membantu bersemangat. Betul? Betul. Semangat apa? Buat belajar. Semangat pacaran atau semangat belajar? Belajar Pak. Sangat belajar? Good. Kenapa kok Anda bertanya? Karena kalau bertanya itu berarti salah satu mengganggu. Iya. Kalau Anda tidak terganggu, tidak bertanya. Iya, pasti. Iya sih. Ya. Berarti kalau gitu pacarnya mengganggu dong? Iya dong. Berarti betul pacaran itu mengganggu studi, Pak. Ya, jadi kalau begitu, apa kesimpulannya? Bagaimana caranya untuk kembali fokus? Itu dianjurkan putus. Putus? Iya, dianjurkan putus. Santi nangis, Pak. Kasihan Ya, juga. tidak harus putus, tapi dengarkan ini satu. Anda umur berapa sekarang? 17. 17. Wanitanya umur berapa? Sama 17. 17. Good. Mungkinkah Anda setelah lebih sukses, selera Anda terhadap wanita menjadi lebih baik? Pasti, Pak. Apakah dia tetap memenuhi standar Anda nanti? Bisa. Bisa. Berarti bukan ya, bisa. Berarti ada keraguan. Nah sekarang, bisa nggak wanita itu setelah kelasnya naik, lebih solid begitu, apakah dia bisa punya pikiran lain tentang Anda? Bisa. Bisa. Terus untuk apa capek-capek sekarang? Karena dua-dua bisa berubah pendapat nanti. Itu loh kenapa pacaran waktu masih muda itu pemborosan tenaga dan fokus. Karena Anda masih berubah pendapat. Mbak, namanya siapa? Ica. Mbak Ica? Iya. Mbak Ica. Mbak Ica, laki-laki itu kira-kira bisa menyejahterakan Anda nggak? Pasti bisa, Pak.
Sekarang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Oke, berarti kalau gitu, bagaimana Anda bisa demikian yakin laki-laki ini akan menyejahterakan Anda nanti? Masih muda. Anda muda. Sekarang ini, anak-anak muda ini masih buat kesalahan. Masih buat kesalahan. Ya, banyak buat kesalahan. Good. Apa yang membuat Anda yakin bahwa dia bukan kesalahan? Itu loh. Jadi mengapa anak muda meresikokan studinya, fokusnya untuk sesuatu yang nanti akan ditinggalkannya? Nasihati dia tentang pacarannya. Ya pokoknya belajar dulu, jangan pikirin pacaran dulu, belajar dulu buat UN. Nanti kan kalau udah sukses pasti perempuan mana sih yang nggak mau? Iya, oh iya. Good, jadi kalau gitu fokus Pak. Ini nasihat dari teman seusia, sepantaran. Untuk Anda berfokus dulu pada studi. Jadi kalau gitu, wanita ini jangan diputuskan dulu. Karena dia nonton juga ini. Nanti dia tahu, oh nonton Golden Ways ya, lu putusin gua gitu. Jangan. Ya? Ya. Jadi apa? Depending dulu. Teman dekat, jangan dijadikan alasan untuk merusak studi. Setuju? Setuju. Good. Pak Mario, Yes. berarti terkait dengan studi untuk ujian nasional, kedisiplinan kita itu harus kental dong Pak, sebagai siswa ataupun siswi. Ada kiatnya Pak? Yes. Gini, disiplin itu ada dua ya. Yuk lihat ya, ada dua disiplin. Disiplin mental dan fisik, membangun anti-worry, antibody. Anti-worry. Saya bisa katakan gini, alhamdulillah, I am basically a very peaceful person. Saya, alhamdulillah, pada dasarnya sangat damai. Karena sudah terlatih sampai di badan saya ada anti-worry. Mau saya tunjukkan logikanya ya. Adik-adik, you listen. Berapa umur Anda sekarang? 17, 16? Ada yang 15 tahun? Ada. 14 tahun? Ada. You berapa? 26 Pak. Oke. Orang bilang susah. Kan ada toh teman yang suka bilang susah kalau kita mau mencoba sesuatu? Ya. Kalau Anda sudah punya anti-worry, Anda katakan, untukmu mungkin susah. Karena saya belum mencoba, saya tidak tahu. Sombong nggak itu? Tidak. Itu loh caranya. Terus ada bilang apa? Temannya satu lagi mengatakan gini, Kak, mungkin pernah dengar apakah Anda punya teman yang kadang-kadang mengatakan itu kepada Anda? Gak mungkin. Banyak, jangan katakan mungkin bukan. Katakan gini, aku belum pernah coba. Izinkan, saya belum coba. And karena you belum coba, komentarmu tidak ada nilainya bagi saya. Itu loh anti-worry. Jadi kalau ada orang anak kecil jalan ini, terus orang tuanya bilang, awas, awas, jatuh. Jatuh nggak? Jatuh. Kenapa? Belum ada anti-worry. Adik-adik, Anda itu bangun anti-worry. Sehingga mau hujan, mau banjir, mau apapun, I will be walking straight. Yang gagah. Mulai dari sekarang, anti-worry. Orang lain boleh khawatir, saya tidak. Kenapa? We live our own lives. Kita hidup kehidupan kita sendiri. Standarmu tidak boleh jadi standarku. Bisa gagah begitu nggak mulai sekarang? Oke? Katakan gini, Tuhan itu punya rencana untuk setiap orang. Punya rencana untuk setiap orang. Dan rencana Tuhan, sukses. Sukses. Tolong angkat tangan yang ingin sukses. Tuh, tahu nggak rencana Tuhan untuk Anda itu sukses? Untuk Anda juga, Mbak. Untuk Anda juga. Setiap orang ini, Tuhan Maha Penyayang. Maha Penyayang. Disayangi Tuhan. Good, Tuhan Maha Adil. Adil toh? Ada orang dibuat sukses toh? Berarti Anda berhak untuk sukses. Trust me, percaya saja itu. Itu yang jadi anti-worry. Ini loh kuncinya ya, kalau mau punya anti-worry yang baik. Love yourself. Lebih daripada komentar orang lain. Love yourself. Kedua apa? Trust yourself. Katakan gini, aku memang tidak bisa, tapi aku percaya aku ini mencoba. Kalau tidak tahu, aku upayakan. Trust yourself. Satu lagi apa? Respect yourself. Jangan bicara kotor. Jangan bicara murahan. Jangan bicara rendah. Respect yourself. Orang yang Tuhannya hebat, berbakat jadi orang hebat. Lihat levelnya.
orang yang percaya Tuhan Maha Pemberi rezeki, Ar-Rozak, dengan yang mengharapkan rezeki dari batu akik. Misalnya ya, dari kotoran binatang, dari air cucian barang. Bayangkan itu bedanya. So kalau gitu, respect yourself. Anda bertuhan kepada yang Maha Agung. Jangan murahkan diri. You're not small. Kalau Anda sudah katakan Tuhan Maha Besar, Allahu Akbar, then you're not small. Bangun anti worry. Anda setiap jiwa di ruangan ini direncanakan sukses. Gitu. Super sekali Pak Mario. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah, membangun disiplin mental dan fisik dapat memberikan anti worry pada pribadi Anda. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Banyak orang yang diinginkannya segera, tetapi yang dilakukannya slow. Selamat datang kembali di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, setelah sudah berdisiplin diri, sudah fokus kepada ujian nasional, apalagi yang harus dihindarkan oleh siswa-siswi Indonesia, Pak Mario? Yuk, kita cepatkan memesnya. Nih, mengkhawatirkan hari esok tanpa memperbaiki hari ini hanya akan merusak kehidupan. Mengkhawatirkan UN nanti, tapi tidak belajar sekarang. Mengkhawatirkan UN nanti, tapi tidak berhenti memainkan komputer. Ayo, coba. Berarti kalau gitu, khawatirnya tentang UN kapan? Nanti. Sekarang? Itu saja. Ya. Kita akan kembali memberikan kesempatan bagi sahabat-sahabat super yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Silakan kepada Bapak. Ya, silakan Pak. Nama saya Alif. Yes, Pak Alif. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil UN semaksimal mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Bukan main, maksimal dan segera, gitu ya? Iya. Masukannya hanya 2. Kalau Anda mau mencapai yang maksimal apapun, lakukanlah sebaik baiknya. Dengarkan ini ya. Katakan ini ke diri sendiri. I don't have to be the best in this school. Saya tidak harus menjadi yang terbaik di sekolah ini. But I have to be the best me. Saya harus menjadi diri saya yang terbaik. Itu yang membuat kita mendapatkan maksimal dalam bidang apapun yang Anda lakukan. Fokus pada yang paling dekat sebaik-baiknya. Kedua, segera. Siapa yang ingin segera masuk kuliah? Angkat tangan.
Good, segera lulus kuliah. Segera dapat pekerjaan. Menikah. Punya anak. Good. See? Ini loh, banyak orang yang diinginkannya segera, tetapi yang dilakukannya slow. Pernah lihat nggak orang sembayangnya kenceng, tapi hidupnya slow? Itu kan Tuhan selalu mudah mengerti, tapi kan nanti dulu doamu apa tadi kecepatan. Amin, gitu kan? Sih, banyak orang itu kalau untuk urusan Tuhan tergesa-gesa. Untuk games santai sekali. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya. Kalau Anda ingin dapatkan yang maksimal, berlakulah yang sebaik-baiknya. Kedua, kalau ingin segera mendapatkan hasilnya, apa yang kita lakukan? Segera bertindak. Segera bertindak, segera lakukan, jangan menunda. Orang yang suka menunda, dua hal, ilmunya tertunda, rezekinya tertunda. Itu. Terima kasih kepada Bapak Alif. Selanjutnya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Nama saya Halimatus Sadia. Cara meningkatkan rasa percaya diri saat UN. Setelah saya hidup agak lama ini, gitu. Waktu saya masih muda, kira-kira 2 tahun yang lalu, saya itu sibuk membangun rasa percaya diri dan tidak pernah selesai karena selalu ada perasaan khawatir dan minder. Iya. Siapa yang ada sedikit perasaan minder? Siapa? Good. Apakah Pak Mario dulu anak muda yang minder? Sangat. Sangat. Saya dulu tidak pernah ditolak oleh wanita. Oke? Saya hanya diabaikan. Betul, karena mindernya SMP ada anak gadis kecil yang tertarik kepada saya. Mungkin dia bisa melihat masa depan sebagai motivator. Tapi anak kecil perempuan ini mendekati saya dan saya pukul. Jangan dekat-dekat. Gitu. Kenapa? Minder. Saya jalan di toko di Pecinan, di Malang. Di Pecinan ada warung bakso. Saya melihat diri saya, bayangan saya di kaca itu malu sekali. Kenapa? Miskin. Dan bertanya-tanya apakah aku akan pernah punya uang masuk ke sana. Minder. Nah, dengarkan ini. Anak muda yang sukses membutuhkan sedikit rasa minder supaya bekerja keras membuktikan dia mampu. Minder, it's okay. Kalau Anda sombong sekarang, Anda gagal. Minder itu dipasang oleh Tuhan supaya Anda berhati-hati. Supaya kita tidak sombong. Orang minder itu kan rendah hati jadinya. Terpaksa rendah hati, minder. Ya toh? Saya dulu kalau bertamu ke rumah orang itu, kaki saya masukkan ke bawah taplak mejanya itu. Karena sepatu saya jelek. Minder. Percaya diri ternyata tidak penting. Yang penting itu harapan baik. You nggak percaya diri, tapi kalau berharapan baik, you tetap maju. Kan kita bilang itu, gua bisa, gitu loh, banyak gitu. Gua bisa apa? Bisa pulang. Bukan mulai dari sekarang apa? Nggak bisa pun, tahu tidak bisa, tapi datang, Bapak izinkan saya mencoba. Bayangkan itu. Itu yang dicintai guru, dicintai orang tua itu adalah anak yang tahu tidak bisa, tapi ikhlas memajukan diri untuk mencoba. Itu namanya bukan percaya diri, itu namanya harapan baik. So, berharapan baiklah. Sekarang saya tanya, sumber dari harapan baik Anda apa? Sumber dari harapan baik Anda apa? Sekarang saya tanya, siapa yang sudah berdoa jadi orang berilmu? Jadi orang kaya? Itu loh, doa Anda itu sumber dari harapan. Kalau Anda sudah berdoa, berharapan baiklah. Percaya diri atau tidak, berharapan baiklah. Itu. Super sekali Pak Mario. Kini giliran kita untuk mengundang 3 sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya. Boleh untuk naik ke atas panggung? Silakan Ibu. Silakan. Dan satu lagi boleh angkat tangan? Yuk. Oh ya, silakan Pak. Nama Anda? Afifah. Mbak Afifah. Yuk, silakan.
Pak Maestro, and Pak Audi. Silakan. Silakan. Yuk. Silakan. Baiklah Pak Mario, kini Yes. kita sudah bersama sahabat-sahabat super yang ingin mencurahkan isi hati mereka. Silakan Pak. Terima kasih. Nama Anda lagi, Pak? Nama saya Audi Biantoro. Audi, Nama saya Viva. Afifa, Nama saya Maestro Cipta. Maestro. Wah, ahli sekali ya. Maestro. Good. Apa masalahnya Pak Audi? Banyak sekali orang yang bilang kalau UN itu bukan suatu patokan untuk sukses. Betul. Nah, yang saya ingin keluhkan, apabila pahitnya saya tidak lulus UN, lalu banyak orang yang mencaci maki saya, kenapa selama ini apa yang sudah saya lakukan? Atau contoh yang lebih kecilnya, orang tua saya sendiri, apa aja yang sudah kamu lakukan selama 3 tahun ini, apakah kamu serius belajar ataukah tidak? Nanti dulu, kalau orang tua tanya, kalau kita nggak lulus UN, toh, terus orang tua tanya, selama ini kamu ngapain aja? Loh, papa mama masa nggak tahu? Kan kita tinggal serumah. Ini kemana aja papa selama ini? Gitu. Oke, terus berikutnya? Pasti kita dalam diri kita sendiri ada merasa, kenapa sih kok saya udah lakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri, tapi saya masih tetap gagal. Nah, pasti kita suatu saat akan berpikir kita harus bangkit. Nah, bagaimana cara kita untuk bangkit dari keterpurukan tersebut? Oke, ini saya simpulkan ya. Betul, UN bukan penentu sukses. UN bukan penentu sukses. Ada nggak orang tidak sekolah sama sekali sukses? Ada. Tetapi kalau nggak lulus UN juga menderita loh ya. Tiket masuk ke kehidupan profesional adalah ijazah. Lebih mudah kita itu masuk ke pekerjaan kalau punya ijazah. Memang tanpa ijazah bisa sukses juga, tetapi lebih sulit. Trust me, lebih sulit. Good. Kalau gagalnya kapan? Nanti. Udah tahu? Kalau gitu khawatirnya kapan? Nanti. Sekarang apa yang harus dilakukan? Belajar. Good. Yang kelihatan itu tadi adalah perilaku mengasihani diri sendiri. Oh, gitu kan. Oh, gitu loh. Nah, ini mengasihani diri sendiri. Namanya Audi, mengasihani diri. Kenapa kok kasihan sama diri sendiri? You nggak pantas mengasihani diri sendiri. You gagah. You tampan. Good. And you cerdas. You analitis orangnya. Ini pandai analitis, analisa. Dia mungkin kurang pada seni, pada visualisasi, pada imajinasi. But he's very good tentang yang teratur. Ini orang analitis. You're smart. Orang yang otak kanan itu disebut kreatif, ini analitis. Ini orang pandai. Nggak pantas mengasihani diri sendiri. Be brave, yang bangga. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk dia. Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada di studio, kita akan lanjutkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita setelah yang satu ini. Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Kalau di rumah, megang buku baru lihat judul udah ngantuk. Di sekolah juga begitu, Pak. Di sekolah pas ada guru masuk tiba-tiba ngantuk, pas udah keluar baru seger lagi. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, Yes. mohon ingatkan saya sekali lagi tentang bahayanya mengkhawatirkan segala sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Super, terima kasih Mas Givari. Sekarang saya tanya dulu. Siapa yang takut cacing? Ada? Takut cecak? Ada? Oke. Takut cecak tadi mana? Ini, coba berdiri. Nama siapa? Made. Besar mana cecak dengan dia? Bayangkan bangganya menjadi cecak melawan dia. Oh iya toh? Ada cecak kecil bilang, nih gua tunjukin gua sakti banget nih. Gitu. Made, gua lari. Itu takut. Takut itu tidak masuk akal dan menghalangi Anda menjadi pribadi yang seutuhnya. Kalau Anda takut. Yuk kita lihat meme-nya. Rasa khawatir menggunakan sebagian besar dari pikiran dan hati Anda untuk membesarkan rasa takut. Supaya apa? Semakin tidak masuk akal.
Khawatir itu masuk akal. Kenapa tadi saya masih bisa logikakan? Kalau tidak lulus UN itu sekarang atau nanti? Nanti. Jadi kalau gitu khawatirnya kapan? Nanti. Itu baru khawatir loh ya. Tapi kalau Anda sudah takut UN, tidak ada nasihat yang bisa masuk. Jadi sebelum khawatir itu menjadi takut, jangan dipikirkan. Itu sebabnya don't worry, be happy. Itu loh, kalau begitu Anda khawatir, Anda membesarkan kekhawatiran menjadi rasa takut. Setelah itu tidak ada nasihat yang mempan. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan mendengarkan curhat kedua kita. Mbak Afifah. Suka bingung sama orang tua saya. Sebenarnya tuh UN sama ujian-ujian yang biasanya kayak ujian kenaikan kelas, itu tuh sebenarnya sama aja. Betul. Tujuannya tuh kan ulangan, mengerjakan Betul. soal, sama. Cuman kenapa dengan UN ini orang tua tuh selalu kayak terlalu ambisi banget, terlalu terobsesi untuk nyuruh kita belajar. Gak seperti kayak yang kayak kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas kan paling nyuruh belajarnya yang gak terobsesi mau UN lah ya. Itu di situ mungkin sebagian anak merasa kayak dirinya tuh kok kayaknya UN tuh berat banget gitu ya. Padahal enggak ya? Padahal tidak ya? Sebenarnya sih enggak, Iya, karena biasa saja. Ya, berarti. Betul loh ya, lihat ini ya, kita lihat ya. Belum tentu loh orang tua itu berlaku lebih dewasa dari anak loh ya. Belum tentu loh, kedewasaan bukan masalah usia. Kedewasaan masalah pengendalian. Takut, tidak berperilaku takut. Malas merajinkan diri itu dewasa loh. Ya, tapi orang tua yang marahnya norak, pernah lihat gak itu? Gitu. Itu belum dewasa. Mungkin usianya, kedudukannya mungkin tinggi, tapi tidak dewasa. Kalau pengendalian dirinya lemah, ini pengendalian dirinya bagus. Menyadari bahwa ujian biasa-biasa dan UN itu bagiku sama. aja. Yang khawatir sekarang Mbak Afifah atau orang tua? Orang tua. Orang lebih tua. khawatir Kasihan orang nggak? tua. Kasihan. Kasihan. Dari Lihat tuh situ. ya. Kasihan. Kalau gitu, kalau kita melihat orang tua kasihan, kita mau bantah nggak? Mau kasih penjelasan nggak? Enggak. Kasihan. Orang tuanya nggak ngerti. Iya. Yang ngerti kan Mbak Afifah. Iya, jadi dari situ tuh kayak anak tuh ngerasa kayak, aduh, kayak terlalu disuruh banget gitu untuk belajar. Jadi anak ikut tegang juga. Dari Jadi situ. ditegangkan. Awalnya. Iya, jadi Anda ditegangkan gitu. Iya. Sebetulnya Anda stres nggak, tegang nggak tentang ujian? Sebenarnya biasa aja sih, Biasa santai aja. aja. Karena kan sama kayak ujian-ujian, biasanya kayak ujian kenaikan kelas. Betul. Jadi kalau begitu orang tua yang gelisah, yang khawatir ini perlu dikasihani ya. Iya dong, yang kepo kan orang tua. Iya, benar. Kita tidak. Jadi harus gimana? Kita harus nunjukin gitu biar orang tua enggak. Jangan tambah kekhawatiran beliau. Beliau khawatir, kasihani. Kasihani. Nggak usah khawatir Bu, yang sekolah aku, Ibu doakan saja. Itu loh kasihan. Dasarnya apa? Kasih itu cinta. Ibu yang khawatir itu baik. Ya, ini contoh. Ada anak kecil pegang boneka. Bonekanya kakinya kanan putus, tangan kiri putus. Yang dipegang hanya kanannya, telinga lepas, mata satu lepas. Anak kecil ini, oke? Dia jalan, dia melihat di balkoni ada sepasang suami istri muda berantem. Yang di atas marah. What are you smirking about? Gitu kan, smiling about, gitu. Dia bilang apa? You guys are lucky. You ada yang diajak bertengkar, aku sendirian. Papa mamaku udah meninggal, aku nggak punya kakak, nggak punya adik. I'm alone with this. Dengan bonekanya. You're lucky. Beruntung nggak punya mama yang ngomel. Beruntung. So pulang nanti, peluk mama, bilang ma ngomel lagi ki, ngomel lagi ki. Saya jamin suatu ketika Anda akan kehilangan mama seperti saya kehilangan ibu. So mumpung ada, jangan jadikan kekhawatirannya itu sebagai beban. You bersyukur punya mama baik. Saya bilang, mama I love you.
Mama, I love you. Maestro. Saya ini orangnya malas belajar, Pak. Kalau di rumah megang buku baru lihat judul udah ngantuk. Di sekolah juga begitu, Pak. Di sekolah pas ada guru masuk tiba-tiba ngantuk, pas udah keluar baru seger lagi. Nah, Sebentar. Pak Maestro ini ada gurunya Pak Maestro di sini? Ada gurunya? So, Kami sampai mandiri, gurunya pun nggak mau menemani. Oke, kalau lihat guru ngantuk, kalau guru pergi baru seger. Oke, terus apa lagi? sampai US kemarin saya masih seperti itu. Terus pas H-30 UN kemarin, saya berpikir kalau nanti yang akan saya hadapi adalah UN yang terakhir kalinya. Saya nggak mungkin ngebiarin UN terakhir kalinya itu nilainya buruk. Akhirnya saya berpikir keras bagaimana caranya supaya saya merubah diri saya menjadi lebih baik. Nah, saya menemukan dua cara, Pak. Apa itu caranya? Cara yang pertama, saya yakin bahwa orang-orang terdekat kita adalah diri kita. Jadi misalkan kita dekat dengan seorang penjahat, kita mungkin akan menjadi seorang penjahat. Oh, okay. Kebalikannya, kalau kita dekat dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita menjadi orang yang soleh. Nah, dengan hal itu saya mengubah teman pergaulan saya yang tadinya saya bergaul dengan orang-orang yang malas belajar, main kartu mulu. Nah, saya kurangi bergaul dengan mereka, saya bergaul dengan orang-orang yang tiap harinya tuh belajar terus, Pak. Nah, itu yang pertama. Oke, Yang kedua, saya yakin kalau kita ingin menjadi seorang master, maka kita harus belajar dari seorang master. Wow, Akhirnya saya ngumpulin teman-teman saya yang emang jago biologi, jago fisika, jago kimia. Saya bentuk suatu kelompok belajar dan alhamdulillah mereka merespon positif. Nah, akhirnya saya setiap pulang sekolah sekarang belajar bareng mereka. Pertanyaannya adalah apakah cara-cara yang sudah saya tempuh itu sudah cukup baik ataukah ada cara lainnya, Pak? Namanya Maestro. Nama itu diberikan oleh ibunda dengan doa menjadi ahli, menjadi master. Dan selalu anak-anak yang nanti hebat itu, Pak, disiksa oleh masa muda yang tidak disiplin. Masa muda yang melihat judul aja langsung ngantuk. Ini hebat sekali ya, baru judulnya loh. Bayangkan kalau pergi ke perpustakaan itu buku kan judul semua. Iya toh. Jadi dia jalan, dia perpustakaan tambah lama tambah rendah. So Pak Maestro, menjadi seperti orang yang dekat dengan kita, itu betul sekali. Kalau Anda dekat dengan orang-orang yang suka menggerutu, mengeluh, Anda jadi pengeluh. Itu sebabnya salah memilih teman itu bahaya. Jadi orang bilang memilih teman jangan pilih-pilih, itu salah. Pilih teman yang baik. Jadi Anda ketemukan orang-orang yang rajin-rajin itu. Iya, Pak. Saya kesini juga bersama teman-teman saya yang memang sering kesini, dia sering belajar, dia ngomong ke Mama Riau Teguh yuk. Oh ya udah, ayo. Jadi saya sekarang hadir di sini, Pak. Saya kumpulin mereka, saya bentuk kelompok belajar, Pak. Jadi setiap hari belajar, saya bikin jadwalnya. Setiap hari pulang sekolah belajar terus, Pak. Super sekali. Saya mau bereksperimen sesuatu ya tentang anak muda ya. Boleh saya coba sekarang? Silakan, Pak. Ikhlas ya, coba ya. Insya Allah, Pak. Kan katanya Anda membuka diri bagi perubahan. Good. Sekarang dadanya digagahkan. Good. Oke, diisi. Dengarkan ya, yuk yang dalam. A. A. Good. Saya Maestro. Saya Maestro. Tadi kan gini, saya Maestro. Tadi kan begitu toh suaranya? Coba sekarang, yang gagah, saya Maestro. Saya Maestro. Beda. Anak muda itu harus segera dipotong perjalanan salahnya. Kalau dia tidak saya potong sekarang, dia akan sampai besar menjadi gubernur bicaranya, saya ini gubernur. So, Pak, respect yourself. Tadi kan saya bilang, respect yourself. Hormati yang gagah. Oke, sekarang kenalkan ke dunia, you are Maestro. Saya Maestro. Good. I am a big person. See? So, pesan saya, adik-adik,
jangan teruskan kebiasaan yang menjadikan Anda tidak dihormati, tidak gagah. Jangan meneruskan mengasihani diri sendiri. You are important. Anda penting sekali bagi orang tua dan bagi Tuhan dan bagi bangsa ini. Berdiri yang gagah sekarang, respect yourself, dan lakukan sesuatu yang menjadikan Anda diri terbaik Anda. Gitu. Kita akan kembali sesaat lagi, belum selesai sampai di sini, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Sayang sekali sama guru matematikanya ya. Aduh Bapak, ada soal lebih sulit lagi nggak? Kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat super yang telah mencurahkan isi hatinya. Dan sayang sekali Pak, kita sudah berada pada kesimpulan. Terima kasih Mas Kifari dan adik-adik saya yang sangat saya kasihi dan para guru yang menyertai murid-murid terkasihnya. Mudah-mudahan pembahasan kita ini mencerahkan sehingga kita bisa khawatir pada tempatnya dan damai pada tempatnya. Yuk kita lihat meme kita yang terakhir. Anda harus memaksa diri untuk membangun disiplin pribadi, setelah itu disiplin yang akan memaksa Anda. Disiplin menjadikan kita tidak mengeluh, karena kita sudah otomatis dikontrol oleh yang sudah ada di dalam badan. Ingat ya, ada yang namanya biological clock, bio clock, di dalam diri itu ada jamnya. Kalau Anda biasa bangun jam 5, Anda bangun jam 5 tanpa dibangunkan. Tidur tahu-tahu melek gitu kan. Itu ada. Nah, yang sulit bangun karena ciri-ciri anak muda itu apa? Sulit disuruh tidur, kalau sudah terlanjur tidur, sulit dibangun. Nah, untuk anak muda yang susah bangun, Tuhan menciptakan alarm yang sangat efektif, yang namanya mama. Iya, sudah pernah dibangunkan mama. Yang selalu bilang, mama, gitu kan. Itu protes kita terhadap alarm hidup itu. Nah, kita memiliki bio clock, jadi kalau begitu, ini caranya ya. Kalau mau mengubah kebiasaan, masukannya adalah lakukan sesuatu secara teratur 5 hari. Coba deh, push up pagi 5 hari, gitu ya. Siang hari lakukan apa, berenang atau apapun. Tapi kalau Anda lakukan 5 hari secara teratur, hari ke-6 badan Anda yang minta. Let's do this, let's do this, let's do this. Mulai dari sekarang laki-laki, dadanya di depan. 5 hari ya, seperti ini, hari ke-6 Anda tidak memaksa diri lagi. Dan you, tentara atau bukan, you kelihatan seperti perwira. Karena you berdiri dengan gagah, karena menghormati diri. So adik-adik saya yang baik hatinya, kesimpulannya, bangun keteraturan. Ternyata memaksa diri adalah awal dari semua karir. Siapa di sini yang mencintai guru matematikanya? Ini angkat tangan pasti supaya dilihat gurunya. Sayang sekali sama guru matematikanya ya. Aduh Bapak, ada soal lebih sulit lagi nggak? Ciri-cirinya satu, yang membuat kadang-kadang guru sebaik apapun tidak disukai muridnya. Guru itu sifatnya sama, suka memaksa. Jadi kalau Anda mulai dari kecil, tidak suka memaksa diri, jangan harapkan Anda jadi direktur utama di sebuah perusahaan, pemilik sebuah perusahaan, atau menjadi perwira tinggi di militer atau dimanapun karena Anda tipe yang suka dipaksa. So, latih mulai dari sekarang memaksa diri sendiri. Tuh, sudah mulai dipaksa dirinya, Gaga? Good. Paksa, jangan lagi bingung antara kekasih atau UN. UN dulu. Oke, mulai dari sekarang begitu. Komentar orang lain, paksa diri itu apa? Abaikan. Tanyakan gini kepada diri sendiri, orang-orang yang komentarnya miring itu, kalau aku gagal mereka biayai nggak hidupku? Tidak. Jadi apa? Abaikan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, disiplin tentang UN ini tadi tidak hanya tentang UN, tetapi tentang kehidupan Anda secara keseluruhan. Mulai dari sekarang, masukan sederhana ya. Jadi orang sederhana, lulus saja dulu. Oke?
dalam proses lulus ini, kalau Anda baik sekali belajarnya, sehat, tidak ngantuk waktu ujian, mudah-mudahan nilai Anda tinggi sekali. Amin. So, mudah-mudahan dalam pertemuan ini Tuhan betul-betul bukan hanya mempermudah, tapi mencerdaskan Anda, sehingga Anda bisa lulus dengan sempurna dan membahagiakan ibu dan ayah. Amin. Super sekali. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Biasakan untuk memaksakan diri karena memaksakan diri adalah awal dari segala profesi. Paksakan disiplin di dalam diri Anda hingga disiplin nantinya akan memaksakan diri Anda untuk maju. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Metro TV. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Tidur cukup. Itu ilmu ngarangnya lebih bagus. Dengan suara yang lebih dalam. Lebih dalam lagi. Betul Pak, wanita suka suara laki-laki yang dalam. Coba nanti ya, pulang nanti dilatih Pak, bicara gini. Come on baby. Come on baby. Setelah mengikuti acara Mario Teguh, saya lebih merasa siap untuk melaksanakan ujian nasional. Makin termotivasi dan saya akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya tidak khawatir lagi menghadapi UN dan masalah-masalah dalam hidup saya. Perasaannya seneng banget pasti bisa ada di acara Pak Mario ini. Sangat motivasi banget, apalagi kita pada mau ujian. Salam super. Salam super. Salam super. Salam super.